Kata dia, ya Allah, kalau engkau manis sama aku dan hidup ini pahit, aku gak peduli. Kalau engkau ridho sama aku dan seluruh penduduk bumi ini murka sama aku gak peduli sama mereka. Andai kata hubunganku dengan engkau baik ya Allah dan hubunganku dengan manusia rusak, aku gak peduli ya Allah. Kalau benar cintamu ya Allah, semua urusan jadi mudah. Karena semua yang di muka bumi akan menjadi tanah kembali insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kenal dakwah, ana durhaka kepada ibu. Dan ibu telah meninggal. Sekarang baru kenal dakwah, bagaimana solusi agar dosa ana diampuni. Ya jamaah, engkau tahu engkau berada dalam bara bahaya yang besar sekali. Kita tahu dosa kepada Allah itu mudah meminta ampun. Tapi dosa kepada orang lain itu bergantung orang itu maafkan kita atau tidak. Dan itu menjadi hak orang itu. Sekarang nggak tahu apakah ibu antum memaafkan antum atau tidak. Kalau ternyata ibu tidak memaafkan, berarti antum akan bertemu dengan gugatan itu pada hari kiamat. Maka apa yang perlu dilakukan, antum harus memperbanyak amal soleh. Antum berusaha untuk berbakti kepada ibu semampu antum. Caranya, beristighfar buat ibu. Mendoakan ibu. Untuk diangkat derajatnya, dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Bersodakoh buat ibu. Menyambung silaturahim yang ibu kita menjadi penyebab rahim tersebut. Berbuat baiklah kepada saudara-saudari ibu, kepada keponakan-keponakan ibu. Pokoknya siapa saja yang bersambung sama antum lewat ibu, antum berusaha untuk berbakti kepada mereka. Dan mungkin itu yang bisa dilakukan. Terus doakan ibu antum, karena sudah selesai jamaah. Ketutup pintu itu sudah. Tapi semoga Allah mengampuni dosa antum. Dan dengan itu semoga ibu antum kelak ridha sama antum nantinya. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan mendapatkan anak-anak yang durhaka. Anak ingat ya, mungkin 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu ada telepon dari Sulawesi. Ketika itu di Radio Roja, anak ingat. Dia tanya, Ustadz, anak ini dulu durhaka sama orang tua. Alhamdulillah anak sudah ngaji. Dan sekarang anak-anak anak durhaka sama anak. Maka boleh jadi itu hukuman. Semoga dengan itu dihapuskan dosa-dosa. Anak seorang mahasiswa. Loh, sudah ini Bapak. Bagaimana? Mikirnya apa Ustadz Lukman? Bukan mikirin poligami, bukan kan? Nah. Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Saya seorang istri. Saya tinggal bersama mertua perempuan. Qadarullah, seringkali mertua menyakiti perasaan saya dengan lisannya. Mencela, menfitnah, menghibah. Saya sudah sampaikan pada suami tentang perlakuan ibunya. Lantas suami justru memaki saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah bersabar tetapi mempengaruhi keharmonisan dan ketenangan saya. Ingin pindah rumah tetapi mertua tinggal sendirian. Nah, jamaah rahimakumullah, insyaallah tidak sedikit wanita yang harus diuji dengan mertuanya. Sebagaimana sebaliknya, banyak mertua yang diuji oleh menantunya. Ini kan yang termasuk menantu diuji sama mertuanya. Kalau kita tanya sama mertuanya, apa kata mertuanya? Ya Allah, saya diuji sama menantu saya. Ini karena
beda sisi pandang aja jemaah. Maka nasihat ana kepada yang bertanya, perbaikilah hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tuh kalau punya masalah sama orang, kenapa orang kok jadi jahat sama kita? Maka coba, mungkin hubunganmu gak baik sama Allah Azza wa Jalla. Ketika kita memperbaiki hubungan kita sama Allah, Allah akan kasih pahala, balasan. Allah perbaiki hubungan kita sama manusia. Al-jaza'u min jinsil amal. Engkau perbaiki. Ada seorang yang benar-benar dia berusaha baik sama Allah. Dan dia gak peduli sama orang sudah. Orang mau ngomong apa terserah dia. Dia mengatakan, laitaka tahlu wal hayatu mariratun. Walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Laitalladhi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamina kharabu. Idza sahha minka al-wudd fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu. Kata dia, ya Allah, kalau engkau manis sama aku dan hidup ini pahit, aku enggak peduli. Kalau engkau ridho sama aku dan seluruh penduduk bumi ini murka sama aku enggak peduli sama mereka. Andai kata hubunganku dengan engkau baik ya Allah dan hubunganku dengan manusia rusak, aku enggak peduli ya Allah. Kalau benar cintamu ya Allah, semua urusan jadi mudah. Karena semua yang di muka bumi akan menjadi tanah kembali insya Allah. Maka hendaklah kita fokus memperbaiki hubungan kita sama Allah Azza wa Jalla. Engkau berbuat baik karena Allah. Baik. Ketika engkau sudah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi engkau dapat mertua kayak gitu gara-gara dosamu yang banyak. Mungkin engkau juga tidak pandai melayani suamimu. Kita nih jamaah nggak akan tahu kekurangan kita kecuali dari orang lain. Maka yang orang beriman itu cermin buat saudaranya. Ana ini sekarang nggak tahu gimana wajah ana. Kadangkala ada tanah di kening ana. Yang lihat siapa? Orang lain. Nanti ana berdiri di sini tahu-tahu ada yang membersihkan punggung ana. Ustaz, banyak putihnya Ustaz. Ana nggak tahu. Makanya tadi seorang menantu yang punya masalah sama mertua, dicaci, dimaki, diribain. Boleh jadi memang engkau bermasalah. Oh enggak Ustaz. Ini masalahmu. Ngomong enggak. Itu awal masalah sudah. Alhamdulillah. Kenapa anak katakan itu awal masalah? Kita itu ditakdirkan berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anaknya Adam, semua itu berbuat salah dan sering berbuat salah. Maka sekarang ketika ada kritikan dari mertua, engkau mungkin kurang ini, kurang ini, kurang itu, ya udah, engkau catat kritikan dari mertua. 1, 2, 3, lalu mulai engkau perbaiki diri. Sampai ada sebuah ungkapan ya, idza ramakan nas bil hijarah fajma' tilkal hijarah wabni biha sullaman nahwan najah. Kalau orang melemparimu sama batu, jangan dilempar balik. Kita kan kalau dilempar batu kecil, kita cari yang besar kan? Mana? Kalau kau dilemparin batu sama orang, kumpulin tuh batu. Terus lempar lagi, kumpulin. Buat apa Ustaz? Bikin anak tangga menuju kesuksesan antum. Kita ini perlu teguran dari orang, kita perlu koreksi dari orang lain jemaah. Kalau antum gak punya ustadz yang bisa negur antum, kawan baik juga gak ada, ambil teguran dari orang-orang yang gak suka sama antum. Karena biasanya orang yang gak suka sama kita itu, yang baik pun jadi buruk buat dia. Apalagi yang jahat, yang salah. Maka kumpulkan sudah, perbaiki. Kemudian yang ketiga, berikan pelayanan kepada mertua dengan lebih baik. Kan itu bukan bapak bukan ibu ana Ustaz. Iya betul. Tapi engkau punya rumah tangga yang ibu mertuamu menjadi sebab adanya suamimu. Bantulah suamimu untuk berbakti. Engkau gak perlu lagi mengadukan ibu mertua kepada suami. Kalau tanggapan suami seperti itu. Tapi bagaimana engkau memberikan pelayanan yang lebih kepada suami.
Sehingga suami jadi sayang sama istrinya. Jadi ketika istri ini melayani suami dengan baik, kemudian mertua ngomong yang enggak-enggak kepada anaknya, nah istrimu itu kayak gini kayak gitu. Maka suami akan mengatakan dalam hati ya, oh enggak sih, enggak seperti yang ibu katakan. Boleh jadi seperti yang ibu katakan, memang engkau enggak baik sama suami. Dan ini kesabaran harus ekstra ya buat orang yang hidup sama mertua. Karena memang istri itu punya hak tempat tinggal. Tapi kadang-kadang seperti yang disebutkan, mertuanya sendirian. Maka kalau suatu saat keributan itu terus terjadi, mungkin bisa tetap di rumah itu tapi punya privasi. Punya privasi, ini yang jadi orang tua juga ya. Ketika engkau ingin hidup sama anakmu di rumah itu, tolong anakmu kasih privasi. Hak istri itu, tempat tinggal paling tidak kamar, dapur, kamar mandi. Bas. Dia sudah punya privasi. Ketika suami datang dia bisa pakai baju seenak dia. Tapi kalau kumpul sama mertua nggak bisa dia. Berikan hak itu. Buat yang nanti ingin anaknya hidup bersama dirinya. Karena ada orang tua mengatakan anak-anak durhaka Ustaz, nggak mau tinggal sama anak Ustaz. Subhanallah, enggak. Anakmu boleh jadi nggak durhaka karena dia punya hak yang harus dia tunaikan, punya kewajiban yang harus dia tunaikan, hak istrinya. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan jamaah karena Anda harus terbang lagi menuju ke Surabaya, tapi Anda bahagia Anda bisa mampir berjumpa dengan antum semua di sini. Jangan lupa untuk banyak berdoa buat orang tuanya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.